berapa kali masuk sama ibu? Tiga. Jadi masih ingat apa materi yang ibu kasih? Jadi ini Yahya gimana tadi masuk sama siapa? Kerjain apa aja tadi materinya? Gambar tadi ya. Yahya pelan-pelan nggak selama ini? Pernah berapa kali telat? Berapa? Jam berapa kali udah kita hitung? Kenapa? Berapa kali dari mulai dicatat di buku telat? Oh nggak pernah ya. Jadi selama ini Yahya gimana belajar ini? Gak apa-apa, ini kita terus terang. Nanti ini rahasia kita berdua. Nanti ibu nggak ada bilang sama siapa-siapa, rahasia ibu antara ibu dengan Yahya. Nanti Yahya kalau misalnya teman-teman tanya, bilang aja, cerita-cerita aja sama ibu ya, bilang ya. Nanti kan ini rahasia kita berdua. Jadi nggak ada yang tahu nanti, ya. Jadi nggak apa-apa, keluarkan terus undang-undang semua nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, ya. Udah kurang sehat sekarang ya, lagi sakit, udah berobat. Jadi gimana Yahya kalau belajar, kapan waktu belajarnya ini? Di rumah, di kelas? Belajar, nggak belajar? Kapan biasanya? Malam, jam berapa? Itu selalu nggak? Atau malam minggu nggak belajar atau tiap malam? Kenapa? Suaranya karena kan rame kan, jadi ibu nggak terlalu dengar karena terlalu luas. Kalau kecuali di ruang BK, cuma ruang BK ada ibu. Kapan belajar? Oh, berarti nggak tiap malamnya. Jadi selama ini apa kendala dalam belajar misalnya ada nggak? Atau pelajaran apa yang paling sulit bagi Yahya? Paling nggak suka tuh pelajaran apa? Mereka. Siap tuh apa lagi? PKN. Matematika siapa gurunya? Oh iya, nanti gua ada masuk pas nanti ke tulis. Berarti Yahya paling kurang suka ya matematika. Terus ada PKN. Siap tuh apa lagi? Kalau paling yang disukai siapa gurunya? Guru ini ya? Guru siapa? Siapa? Bapak? Ibu? Yang mana ibu ya? Bukan Bu Rita ya? Oh, bukan. Bahasa Indo, terus Hai sama siapa? Siapa guru Hai? Oh, Bu. Lagi ada nggak? Apa Bu Laila tadi ya? Apa Bu Laila, kemudian apa lagi? Bahasa Inggris? Kurangnya sama bahasa Inggris. Kemudian apa lagi? Penjas masuk Pak? Penjas Pejopa. Suka. Terus apa lagi? Ada nggak kira-kira yang Yahya semangat kalau masuk ini karena suka materinya? Ada lagi ya? Berarti Yahya paling suka pelajaran bahasa Indonesia, IPA dan IPK. Nah, kira-kira kenapa Yahya suka keempat materi ini? Mata pelajaran ini kenapa? Apa yang membuat, atau gurunya kah, atau materinya mudah dipahami, atau bagaimana? Mudah dipahami. Ini keempat-empatnya nih. Kemudian gurunya seru, nggak membosankan. Oke, kalau yang kedua nih, apa kira-kira yang matematika deh? Kalau matematika pasti karena hitungan kan, gue nggak suka juga matematika. Terus apa lagi? Matematika
ngitung dari SD. Saya pelajaran paling gak suka itu adalah matematika. Kalau PKN apa? PKN siapa dulu? Oh yang ya tahu mencok dia. Itu kenapa bapak tuh kenapa nggak suka pelajaran PKN? Kalau salah nggak marah bapak tuh ya metode belajar kayak gitu. Pernah dimarahin ya? Nggak ada, cuman karena takut aja buat marah ya. Ini kalau PKN ini belajarnya kayak mana? Presentasi kah? Atau bapak tuh jelasin? Atau cuma catat buku atau bagaimana? Suku-suku. Ini kan udah ada semester 1 bapak tuh juga? Kalau benangnya gimana? Suka nggak? Suka. Kalau matematika semester 1 siapa? Itu Kak Misalnya. Berarti kalau ibu tuh gimana? Kalau yang ya belajarnya itu kurang mudah, aku kurang susah masuk ya. Susah mengerti kalau sama ibu. Tapi kalau bahasa Indonesia, ibu tuh gimana? Terus ibu tuh metode belajarnya gimana? Pas ibu tuh ngajar gimana ibu tuh? Menjelaskan kah? Atau kelompok atau bagaimana? Jelasin. Cuma ibu tuh nggak mau marah juga. Kalau kita ribut ya wajar kan kalau kelas kita ribut. Ibu aja kadang kalau kelas kita ribut agak kesel. Kalau Pai gimana? Bu Neti, Bu Neti. Tapi itu kesalahan sendiri kan? Karena ibu tuh udah suruh buat latihan, tapi nggak kerjain berarti dimarahin kan? Kalau ibu tuh metode belajarnya gimana? Kenapa? Bacaan. Tapi ibu tuh ya jelasin juga. Pas ibu jelasin ya ngerti. Kalau ini apa ibu Neti? Apa yang boleh lah ya? Boleh lah apa boleh lah? Boleh lah. Kalau IPA gimana? Boleh lah gimana belajarnya? Catat catatan meringkas dari buku paket, buku cetak. Oke, kalau kerja sih biasa sih ya karena banyak olahraga kan yang kami suka. Nah, jadi kalau misalnya apa yang membuat ya itu kadang suka malas sama pelajaran tadi seperti matematika sama PKN. Apa yang membuat dia malas? Yang kurang menyukai pelajaran itu. Kurang ngerti. Kalau PKN karena gue tadi jadi takut jantungan kan. Kalau matematika pas SD suka nggak belajar matematika? Oh, cuman karena gurunya juga ya. Oke. Ya cita-citanya apa? Nggak tahu. Belum ada kepikiran menjadi apa gitu, nggak ada. Belum. Kalau orang tuanya kerja apa nggak tahu? Ayah jualan, mama jualan apa? Sayur di gimana? Oh, lambar escape. Yang pasar itu ya? Pasar apa namanya itu pasar? Suntiknya mana? Gimana? SD 45. Oh, berarti tinggal di situ juga. Biasanya punya adik berapa? 2. Berarti anak pertama. Kalau di rumah ada belajar sama adik-adik atau ada ngajarin adik? Adiknya kelas berapa? 2. Kelas 2, satu lagi? Oh, si kecil, si baby ya. Nah, jadi gimana? Udah, kalau kalian ada sistem rankingan nggak di sekolah? Ada sistem rankingan kan itu udah semester 1 kan ujian, terus bagi rapot kan. Di rapot tuh ada ranking. Kalau di kelas menurut Yahya siapa yang paling pintar? Anissa Makfira. Yang mana dia orangnya? Duduk di sama siapa kawan? Circle-nya. Baru itu Anissa. Kalau cowok?
kawan kelas 7 bilang. Semua, tapi kan pasti ada paling dekat nggak sih? Bestie banget gitu. Ada. Semua kawan. Terus kalau si Zaki pelit, kalau misalnya mau nggak ajarin ini ya? Nah ya nggak ngerti nih matematika kan tadi kan agak sedikit sulit tuh. Jadi ya mau minta tolong ajarin sama Zaki nggak? Jadi kalau misalnya ya nggak ngerti gimana materi tadi? Karena ya paling kurang suka pelajaran matematika sama PKN. Jadi kalau misalnya yang nggak ngerti gimana? Tapi ibunya mau jelasin. Oh mau marah-marah juga itu? Nggak pernah. Sama siapa pilih siapa? Apa ini kita rahasia dulu, nggak bilang lagi siapa. Rahasia antara kita aja. Kalau misalnya ya keluar dari lagi dengan bilang nggak sama siapa, bilang aja ngapain sama ibu. Bilang aja cerita-cerita ya. Ibu siapa nih? Ibu siapa nih? Ya, tadi kan ayah tanya, ibu marah-marah sama ibu siapa? Mas Kuliah. Oh, bapak kita gajah. Kenapa? Nggak ngaji. Siapa yang marah? Maksudnya siapa yang dimarahin? Semua kah atau yang nggak pikir aja? Gara-gara itu dia marah-marah jadi ayah takut. Tadi katanya nggak tahu jadi apa. Kau ingin jadi apa? Jadi guru atau jadi pengusaha? Belum tahu ya. Kalau di sekolah ini siapa yang tahu siapa yang juara umum? Ada nggak juara umum di sini? Yang paling pintar mungkin apa mungkin yang sebut lomba-lomba atau ada. Nah jadi ibu mau kasih kesepakatan sama ayah boleh? Ya selama ini berarti kan belum rutin belajar ya. Jadi mau nggak jadi sama ibu belajar? Tapi nanti ayah buat ini perencanaan belajar. Maksudnya buat kayak kapan waktunya belajar, tapi nanti kasih sama ibu. Nanti nggak? Misalnya gini, ya belajarnya masih nggak tiap malam kan, jarang-jarang. Jadi ya buat manajemen pengaturan waktu. Ya kan, bagaimana buatnya? Tahu nggak? Ngerti nggak? Misalnya belajarnya biasanya nggak nentukan. Jadi ayah ada nggak mau kesepakatan belajar kapan? Tapi harus konsisten, harus setiap hari. Jadi kalau misalnya materi punya HP nggak ada. Kan sekarang tuh kan banyak kan di YouTube. Kalau kita nggak ngerti matematika lebih kita kadang tadi kan ibu udah tes gaya belajarnya ya kan. Jadi ya itu gaya belajarnya itu yang D itu ada auditori sama kinestetik. Tahu nggak apa auditori sama kinestetik? Coba baca. Ini auditori itu kan kita belajar dengan cara mendengarkan, jadi kayak suara. Cuman kalau misalnya kinestetik itu langsung ke praktek. Makanya tadi Yaya suka pelajaran ijaz langsung ke praktek. Terus tergantung gurunya juga. Misalnya kayak ibu siapa tadi? Bu Neti sama Bu Laila beragam, metodenya beragam nggak? Cara belajarnya ganti-ganti nggak? Enggak, metodenya misalnya ceramah, menjelaskan, diskusi. Maksudnya nggak selalu menjelaskan kayak matematika kan. Mungkin gara-gara itu Yaya kurang ngerti. Jadi Yaya nanti bisa cari tutorial di YouTube atau di mana kan di internet bisa searching kan Google. Ngerti kan cara
session, tahu kan? Nggak pernah main HP, pakai paket. Misalnya PM matematika misalnya, ya kurang memahami materi aljabar. Kemarin ibu masuk 4 judul tentang aljabar kan. Nanti ya cari aja di Google materi aljabar, nanti kan dijelasin tuh dengan contoh-contohnya. Atau PKN. PKN tuh karena bapak tuh sering marah-marah kan. Itu bapak tuh biasanya suka tunjuk-tunjuk kan. Kalau hafal suku tuh maju ke depan satu-satu. Kalau nggak bisa dihukum. Nah, jadi ibu mau kasih manajemen waktu, pengaturan waktu. Ya belajar. Paham kan? Oke. Jadi nanti ya buat misalnya kapan belajar. Rencana kapan? Siap maghrib lah biasanya efektif ya. Biasanya di rumah kapan? Kalau misalnya ada tugas deh. Ada tugas tuh ya kapan ngerjainnya? Ngaji. Jam berapa ngaji? 7 malam. 7 malam. Tiap hari ngajinya. Oh. Kalau pagi jam berapa bangun? Subuh. 7. Subuh. Jam berapa? Kecil kan cara ya. Jam berapa? Jam 7. Nggak pernah sholat, makanya itu ada 7 jam. Tutup pagar jam 7.45. Jadi kapan terus kalau ada kapan meetingnya? Ada PR. Kalau sore kan ini kita pulang sekolah jam 13 jam 1 ya. Terus kalau pulang ya ngapain? Makan, satu istirahat. Berarti ya kalau ada waktu cuma sore ada kerjaan kegiatan. Nggak ada, berarti otomatis ya itu harus nyiapin tugas sore kan, sebelum maghrib jam 5 lah siap-siap mandi sore kan. Nanti malamnya baru ngaji dari jam 7 sampai jam 10. Pulangnya udah mantuk kan, masih tidur. Begadang nggak main game-nya. Oke. Jadi ya itu harus buat kesepakatan sama diri sendiri dan sama ibu juga, sampai jam sore siap mandi harus belajar. Nanti ya buat pengaturan waktunya, misalnya Senin kabel, Selasa coba lihat dulu, Selasa, Rabu ini sampai Kamis, Jumat sampai Sabtu. Nah, jadi buat ya jam belajarnya ya ini buat jam belajar. Jadi jam berapa sepakatnya nih belajarnya? Sore sepakat ya, sore ya. Jadi siap asta berarti jam 5, nggak usah lama, 15 menit boleh juga. Soalnya kalau ini baca-baca matematika kayak matematika, jadi baca materi yang nggak kamu pahami. Kalau nggak ngerti bisa tanya sama siapa, misalnya sama kawan-kawan boleh tanya, sama Google boleh juga ditanya ya. Jadi sepakatnya jam 5 ya, 5 sore ya. Berarti jam 17.00, nggak usah lama, 15 menit atau 20 menit. Paling lama itu setengah jam juga. Atau 15 menit cukup aja gitu ya. Tapi ini harus sepakat setiap hari ya. Tapi nanti kamu harus buat jadwal kayak gini, nanti kasih sama ibu. Oke? Jadi kamu nanti buat di kertas. Kalau misalnya ya jadi kan nanti ya sepakatnya berarti ini buat jam ini kan jam belajar. Jadi ini namanya tuh pengaturan waktu, mengelola waktu jam belajar ya kan. Kan kita itu ini jam sepakatnya berapa menit belajar? 15 menit kah atau 20? Dari hadiah ya. Kan nggak mungkin juga ibu paksa kan kamu harus belajar 3 jam, nggak mungkin juga kan. Jadi gimana? 20 menit. Oke, sepakat ya. Ini Yahya yang bilang 20 menit. Oke, jadi Yahya belajar 20 menit berarti dari jam 17.00 ini nggak main sore gitunya. Enggak. Jadi jam 17 sampai 17.20 Yahya belajar. Oke. Terus nanti buat ini jadwalnya Senin. Terus ini Selasa, Rabu, ini Kamis,
ini Jumat, ini Sabtu, Minggu libur aja. Kalau tiap hari belajar kan Minggu libur aja. Nah, kalau misalnya Yahya nanti belajar, nanti checklist ya, misalnya nah ini hari apa? Ini hari Kamis. Nanti kalau misalnya Yahya belajar jam 17 checklist ya. Nanti ibu mau minta kapan ya? Kapan ibu bisa minta jadwal? Tapi harus kamu checklist betul-betul ya. Kapan? Biar ibu tagih nanti. Kok nggak tahu? Senin besok ya. Oke. Nanti Senin ibu tagih ya. Atau kamu mau kasih langsung boleh juga. Kamu nggak marah ibu di Letpai. Kalau Senin ibu di Letpai. Kalau Selasa boleh juga. Selasa ibu ada di meja piket. Karena ibu piket ada Selasa masuk sama Miss Yusra jam terakhir kan. Nanti jam terakhir tuh jumpain ibu kasihin ya. Oke. Tapi jangan lupa ya. Ada janji ya. Oke. Nah, jadi bagaimana sebelum ini ibu mau isi ini dulu. Saya isi dulu. Bukan ibu dulu. Ini macet ini jadinya agak macet. Ya, Nana. Kalau ini sesuai dengan perasaannya ya. Kalau di BK tuh kita terus terang aja, suka sayang. Ada yang kalau nggak suka bilang nggak suka. Kalau bilang nggak suka atau nggak memuaskan itu nggak malah. Jadi menurut Yahya, ibu selama melakukan kita kan konseling nih. Menurut Yahya itu gimana? Memuaskan nggak? Atau kurang memuaskan atau sama? Saya ibu sama Yahya itu bagaimana perasaan ibu? Saya gimana tuh ya? Intinya kamu tuh suka nggak selama kita konseling ini cerita-cerita? Kalau misalnya sangat memuaskan checklist, kalau memuaskan checklist, kalau misalnya kurang memuaskan checklist. Jadi menurut Yahya aja. Ngerti maksudnya? Bagaimana? Yahya percaya nggak selama kita melakukan live counseling? Percaya nggak sama ibu? Kenapa? Kecil kali suara ibu dengar. Centang. Ya menurut kan kepercayaan kamu terhadap bimbingan counseling adalah live counseling. Kamu percaya seberapa percaya kamu sama ibu? Ngerti nggak maksudnya? Tadi kan kemarin ibu ada wawancara kan sama, bukan wawancara sih, cerita-cerita sama Miss Yusra kan wali kelasnya kan. Jadi ibu tuh saranin buat Yahya karena Yahya tuh kurang ini lah. Kan tadi kan Yahya bilang Yahya kurang mengerti bagian matematika sama UN. Cuman Yahya tuh ada keinginan untuk belajar lebih itu ada, cuman nggak belajar aja, jadi kurang memahami. Jadi menurut Yahya selama kita counseling ini ada kemungkinan bisa kita selesaikan nggak masalah Yahya? Atau bisa membantu Yahya lah lebih tepatnya. Ngerti nggak sih? Makanya ibu ada cerita sama Bu Yusra. Terus Bu Yusra bilang Yahya itu dia kadang dia sering saya nggak ngerti materi, cuman dia takut juga, karena dia kayak khawatir gitu kan. Misalnya kayak ulangan nih, mungkin Yahya
merasa masih banyak yang Yaya belum ketahui tentang ulangan itu. Saya jawabannya banyak yang nggak tahu. Tapi Yaya khawatir gitu, ibu gimana nilai saya nanti kan, berarti kan Yaya khawatir kan. Maksudnya ada keinginan untuk terus belajar, cuman karena mungkin motivasi belajarnya yang kurang gitu kan. Nah jadi menurut Yaya selama kita melakukan konseling ini, Yaya pemecahan maksudnya udah ada pemecahan masalah udah ini nggak? Udah tahu nggak? Membantu nggak selama kita melakukan konseling ini? Membantu Yaya nggak dalam ini? Yaya berarti tahu kan, berarti Yaya harus belajar, berarti udah tahu kan bagaimana. Jadi gimana pemecahnya di sini? Udah tanda tangan, nanti buat nama, tanggal hari ini, tanggal 12 atau 13? 12, 13. Tanda tangan sini, nanti buat nama yang Yaya tulis tanggal atau nama. Nanti silakan istirahat ya. Ini nggak bermaksud apa-apa, nanti rasa takut ya. Yaya takut sama ibu ya? Enggak. Nanti hari Senin buat tagih ya, atau hari Selasa. Ya, Selasa nanti jumpa ibu kasih jadwal tadi, udah ngerti? Atau membawa jadwalnya? Buat contoh, nanti buat gini. Tapi harus betul-betul ya di checklist nanti ya. Kalau misalnya belajar. Ini kalau kawan-kawan tanya bilang aja cerita-cerita sama ibu ya. Yang lain nanti ibu panggil juga. Nanti ada Bu Risma juga yang panggil. Silakan jajan ya. Kasih ya.